Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa surat keempat ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathur. Mimma qalla minhu aw kathur. Nasiban mafruḍa. Nasiban mafruḍa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulun. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama
وسيصلون سعيرا Ngawihan itu ayat 7 1 2 3 lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Lirrijal bagi laki-laki nasibun ada bagian mimma taroka dari yang ditinggalkan harta peninggalan al-walidani kedua orang tua wal aqrabun dan kerabat dekat dulur. Kerabat dekat itu saudara atau paman tapi dari pihak ayah, paman bibi dari pihak ayah. Walin nisa'i dan bagi perempuan nasibun juga ada bagian mimma taroka dari yang ditinggalkan al-walidan kedua orang tua wal aqrabun dan kerabat dekat mimma qalla dari yang sedikit minhu dari harta tersebut au kathura atau yang banyaknya nasiban sebagai bagian mafruḍo yang diwajibkan. Ayat ini pertama meralat hukum waris yang ada di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah waris itu tidak sampai ke perempuan, baik itu anak perempuan atau istri, saudara perempuan itu nggak dapat waris karena perempuan itu justru diwariskan. Jadi kalau rata-rata kan punya istri mudanya di Arab mah. Nah ini bapaknya meninggal, itu istri mudanya bisa jadi ku anaknya ya, atau ke saudaranya gitu, jadi diwariskan.
Yang kedua juga tidak memberikan hak waris buat anak-anak, apalagi anak yatim gitu. Makanya paboro-boro lamun aya anak yatim teh ya nggak jauh beda lah jeung kasus Vanessa Angel ya, anak yatim ge beunghar. Paboro-boro berlomba-lomba karena yaitu ngincer hartanya. Makanya di dalam Al-Quran kemarin sudah dibahas, kalau salah satu motif menikahi anak yatim itu karena itu, jangan sawius bedo, nikah saja yang lain, mathna wa thulatha wa ruba'. Maka ayat ini meralat hukum tersebut, bahwa anak itu baik laki-laki baik perempuan berhak mendapatkan waris dari yang ditinggalkan orang tuanya, termasuk yang ditinggalkan kerabatnya. Kerabat itu berarti paman, keponakan, tentu dengan ketentuan yang sudah dijelaskan, nanti dijelaskan di tafsir ayat 12, 13 dan seterusnya, 11, 12 dan seterusnya. Kemudian perempuan juga sama ya, berdasarkan ayat ini, jika ada kaitan sebagai anak atau sebagai istri atau sebagai kerabat, saudari ya atau bibi dari pihak ayah, maka itu berhak mendapatkan waris. Dan pembagian waris ini mafrudo. Mafrudo itu fardu, wajib, kalau tidak diamalkan dosa ya. Termasuk yang tidak diamalkan teh teu dibagi-bagikeun waris teh, padahal sudah meninggal dunia, berarti doraka sampai dibagikan, nasibam mafrudo. Yang kedua, ayat ini menasakh sebagian ayat tentang wasiat yang ada di surat Al-Baqarah, dan sudah kita bahas dulu ayat sebelum saum ya, 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin, dan seterusnya, haqqan 'alal muttaqin. Setiap yang akan meninggal itu wajib menulis wasiat buat orang tua dan kerabat. Maka dengan ayat ini nanti Nabi menjelaskan la wasiyata liwarithin, karena turun ayatnya yang itu dulu, Al-Baqarah dulu, lalu yang An-Nisa ini. Wasiatnya nggak berlaku bagi ahli waris. Ahli waris cukup mendapatkan waris. Bukan berarti kemudian wasiatnya tidak ada sama sekali. Kalau ada pertimbangan lain boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Contoh misalkan anak perempuan kan dapat 1/2, anak laki-laki dapat 1. Anak perempuan macan boga imah, nu lalaki mah geus balaleunghar, maka boleh ada wasiat khusus di luar waris, jang si neng engke sameme dibagikeun waris bere heula imah baru dibagikan waris, asal rumah tersebut tidak lebih dari 1/3 yang sudah ditentukan di dalam hadis. Kata Nabi kan tidak boleh lebih dari 1/3, maksimal 1/3, sisanya dibagikan waris. Dan kalau wasiat itu tidak adil boleh diubah. Misalkan dari kakaknya, wah cenah dibere imah ini memang seperti lu, tapi nilainya kayak menang di waris 1/2 jadi gede, itu adil. Faman khofa min musin janafan au ithman fa aslah bainahum fala isma alaih. Silakan diislahkan meski yang memberi wasiatnya sudah meninggal dunia. Dan yang kekeliruan hari ini seringnya sebelum meninggal wasiat budak kahiji ini, budak kedua itu, jadinya nggak ada hukum waris. Padahal hukum waris itu nasibam mafrudo, kewajiban. Dan wasiat kan nggak boleh lebih dari 1/3. Dan modusnya rata-rata ngarah teu pasea.
Nah itu ngaranna pasea teh bahasa halus dari agar bisa melawan hukum Allah. Jadi menilai bahwa hukum Allah itu pipaseaun, hukum Allah itu tidak adil. Ini masuk kategori wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun zalimun fasikun, ya minimalna dolim. Maka dari itu nanti di ayat 14 Allah sampai keras, orang yang sengaja tidak mengamalkan hukum waris ini yudkhilhu naron khalidan fiha, kana rakakeun kekal di neraka. Ya, jadi tong wani-wani hukum waris mah, dan kita semua tahu ya hukum waris mah nyaris nggak ada perbedaan madhab. Ya, pernah saya cerita dulu jauh-jauh di Depok, keluarganya di Jawa nyimpang ke dia, ya keluarga dari karyawan Bio Farma. Ini kata kiai di Depok begini, kata kiai di Jawa begini, nyasok dasar ruwaj. Oh iya ya, nah gitu ujungnya teh oh iya ya, sama sok dal-dalnya. Ini cina bukunya Banuna ini harusnya yang ini gitu. Jadi masalah nate ini kan hartanya harta saya, kata si ibu teh. Suami saya hanya modal dulu mobil aja 1. Selebihnya saya menjalankan usaha dan mobil jadi rental banyak. Ada 10 itu jadi mobil saya. Dah habis cenah usahana, ya udah. Ya, masalah perbedaan menentukan itu saja ada gono gini atau tidak, dan itu sudah clear ya. Maka dalam hukum waris ini jangan banyak neko-neko, sok amalkeun nasibang mafrudo. Kalau memang itu ahli waris, anak, istri, nggak boleh ada wasiat. Kalaupun ada wasiat tidak lebih dari 1/3. Itu pun kalau kemudian dirasa tidak adil, ya segera diislahkan. Fala ismalai, diubah pun nggak apa-apa, tidak jadi dosa ya. Innallaha ghafurur rahim, ya kata Allah. Dan ini terutama ya bagi jamaah sekalian yang udah meninggal, ya pewarisnya lalu kemudian belum dibagikan. Apalagi nanti kalau ada anaknya yang juga meninggal dunia, can dibagikan kene, padahal dia berhak dapat waris, kaburu maut tuh berarti tidak menyampaikan hak. Padahal innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ya. Bagi yang bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, sok buru-buru ngariung kewajiban tok sok ditunda-tunda. Sarua jeung pawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sok buru bagikan dengan jelas, minimalnya jelas dulu hitam putihnya. Da piraku cenah si emak dek diusirnya ulah tuh kabina-bina si emak dek diusir. Kudu diurus ku budak ya, kewajiban anak mengurus, tapi pembagiannya harus jelas. Jangan sampai tunda ngadaguan si emak cenah maut atuh saroja ngadoakeun maut ya. Terus si emak belum meninggal, nanti ada anaknya udah meninggal duluan, pantat teh ngalirkeun ustad teh ngabagikeun warisna. Lah mun dibayar gede. Tuh nasibah mafrudo. Jadi ayat ini menegaskan kewajiban pembagian waris. Kemudian istilah tirkah itu ma'ruf ya, sudah sama-sama dikenal di harta yang memang kategori harta. Memang di sini disebutkan qalla au katsur, sedikit atau banyak. Harta itu kan yang disebut tirkah peninggalan itu tanah ya, yang berharga gitu, mobil, uang, emas, gitu mapunten bajunya, sarung tuh nyasoke bagikeun biasa we nya, kopeane kumaha cenah kudu dibagi 1/8 buat istrinya. Itu tidak termasuk tirkah ya. Tirkah itu sudah ma'ruf, jadi harta-harta yang memang biasa dibagikan waris. Wa idza hadarul qismah, dan apabila hadir dalam pembagian ulul qurba, kerabat dekat
Kerabat dekat tadi saudara, keponakan, paman, saudara sepupu. Wal yatama atau anak-anak yatim termasuk anak tiri. Wal masakin atau orang-orang miskin, pembantu, karyawan. Farzuqum maka berikanlah kepada mereka rizki minhu dari waris itu. Wa qulu lahum dan berkatalah kepada mereka qaulan ma'rufa, pernyataan yang ma'ruf, yang baik-baiknya, baik berdasarkan adat. Ayat ini kata para ulama, ya Ibnu Abbas, ada yang mengatakan ayat ini dinasakh, tapi Ibnu Abbas menegaskan enggak dinasakh. Ayat ini ditujukan kepada yang tidak terbagi waris tapi masih kerabat. Ya, misalkan dulunya keluarga Pandang, kan keluarga Pandang itu anak-anak tirinya, anak-anak tiri dari almarhumah, yang dapat warisnya ya yang ada nasab. Anak tiri mah nggak ada, tapi nyapiraku tadi bere sewajarnya. Sesudah dibagikan waris, nah lalu nanti masing-masing ahli waris surti. Di sini kan diurusnya sama orang sini, bukan oleh keluarganya di Garut, misalkan tuh di Tasik. Meskipun yang di sini anak tiri kan nggak berhak dapat waris, atau mungkin oleh saudara sepupunya, ya, atau oleh keponakannya, mana ada yang diurus oleh keponakannya, lalu dia nggak dapat waris. Termasuk yang hadir kisma ini ustad pan hadir, parzukuhum minhu, ya, piraku teu dibere. Kemudian siapapun orang miskin yang hadir, kan biasa Allah sudah tahu ai keur geuring nama mau nyalalampeurkeun ke geus maotna nyalalampeurkeun, ya, sing surti we. Jadi dalam hal ini qaula ma'rufa disesuaikan dengan adatnya sok bere we. Teu kudu aya bahasa wah cenah keur geuringna pamumbo ngurus ai geus maot dararatan ta eta teh teu ma'ruf nyarita kitu teh. Sok we sama ma'rufna. Suka ada kan sering, ya, terutama itu omongan dari menantunya. Anak-anakna eueuh cenah keur geuring mengurus rumah sakit ka ditu ka dieu, kita pusing. Ai geus maot nyalalampeurkeun anakna cenah. Urang ripuh minantuna, gitu tidak ma'ruf yang begitu. Wayahna we ini tuntunan syariat. Kemudian ayat yang ke-9, wal yakhsha hendaklah takut alladzina orang-orang yang lau seandainya taruku mereka meninggalkan min khalfihim di belakang mereka dzurriyyatan di'afan generasi yang lemah, khaufu alaihim yang mereka sendiri takut kepada anak-anaknya itu. Pikahariwangeun anak incuna lemah secara ekonomi, mara riskin. Falyattaqullah hendaklah mereka takwa kepada Allah, waliyaqulu dan hendaklah mereka berkata qaulan sadidan ucapan yang pas. Sadidan itu enggak lebih enggak kurang, pas. Ayat ini kata Ibnu Abbas ditujukan kepada seseorang yang sudah mau meninggal, lalu dia memprioritaskan sodakoh, cenah sodakohkeun ka masjid ka taubah. Ari ahli warisna dapat waris sedikit nggak boleh, ya. Jadi harus diprioritaskan buat ahli waris. Di antaranya pernah dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit parah di Makkah haji wada. Ahli waris saya cuma satu, istri saya udah meninggal, cuma anak perempuan. Anak perempuan macam nanti dibere oge teu nanaon, ya, karena nanti juga dikasih sama suaminya. Boleh saya setengahnya sodakohkeun, pan ke cenah setengah, anak perempuan mendapat setengahna sodakohkeun, karena tapi jangan. Awalnya 2/3 sodakohkan, jangan kata Nabi. Setengah jangan. Kalau 1/3 kata Nabi as-thuluts was-thuluts katsir, ya.
silakan sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Kata Nabi, kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka alatan miskin yatakaffafunan nas, minta-minta ke orang-orang. Nah ini secara khusus hadis ini ditujukan kepada orang yang wasiatnya sodakohnya lebih dari sepertiga, ya. Termasuk nanti ada kasus yang lain, dia punya hamba sahaya 6 tapi dimerdekakan semuanya. Jadi akad kalau saya meninggal kalian semua merdeka, dan nggak ada harta waris selain itu. Kata Nabi, panggil yang 6 itu, sok cenatah diundi, yang dapat nomor 1 nomor 2 nggak jadi, yang dapat nomor 1 2 3 4 nggak jadi merdekanya, yang nomor 4 yang 5 6 pek merdeka diundi. Jadi Nabi membatalkan yang 4 merdeka, yang 4 itu kemudian Nabi jual lalu buat warisan anak istrinya. Jadi ini karena memang semangat sahabat yang tinggi buat sodakoh, Nabi salahkan. Dan secara umum ini juga jadi dalil buat kita bahwa kita yang semangat sodakohnya itu jangan sampai menelantarkan anak istri. Anak istri tetap harus jadi prioritas, karena kata Nabi dalam hadis yang lain, ke anak istri pun itu berpahala sodakoh yang dimakan oleh istri kita. Huapna itu dihitung sodakoh, ya. Maka sing sumanget neangan duit yang anak pamajikan teh tong aya ulin bisa mah, ya. Sumanget 24 jam bisa mah, ya. Aya laguna pergi pagi pulang pagi demi meraih rezeki, kan. Jadi karena itu bernilai sedekah. Jadi Islam itu seimbang. Tungkul tingkah keluarga melupakan sedekah fisabilillah salah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Atau semangat teuing kana fisabilillah sampai menelantarkan keluarga, salah juga. Itu berarti enggak bertakwa. Yang ketiga, ayat ini jadi pelajaran bahwa kita selaku bapak-bapak terutama itu harus meninggalkan waris yang cukup. Abdi ge Pak, boga cita-cita najan acan insyaallah anak saya semuanya harus punya rumah tinu waris. Yang kedua, aya bekal jang haji. Gitu. Keun we kumaha engke, minimal sumanget heula gitu. Jadi kita harus meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan berkecukupan. Jangan kikieuan, nyusahkeun batur. Kok mau nyusahkeun nya duit fisabilillah mah. Ya. Jangan duit PJU, duit bekas pesantren, bekas masjid. Ya meskipun kalau darurat mah teu naon, cuma kita sebagai orang tua ini berarti kurang takwanya. Ya, mentak sing takwa, karena kan orang yang bertakwa itu ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Meski tentu kembali lagi ke dalil umumnya inu fakir miskin mah teu doraka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi urang can maot ayeuna usaha mah tetap harus ada, ini ayatnya. Ya. Tekad itu harus ada, karena kan masalahnya di tekad, ya. Kemudian yang keempat, makna jangan meninggalkan generasi yang lemah itu, jangan meninggalkan generasi yang lemah jiwa wirausahanya. Ini sesuai hadis Abu Dzar. Abu Dzar nanya ke Nabi, Anda tunjuk anu ngurus anu, Anda tunjuk anu ngurus anu, ari abdi cenah teu ditunjuk nanaon. Kata Nabi, ya Abu Dzar, inni araka dhaifan. Abu Dzar, aku lihat kamu ini lemah. Lemah apa? Lemah manajerial. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, tapi saya cinta kamu
seperti saya cinta diri saya sendiri karena soleh. La ta'ammaranna 'ala itsnain, kamu mah jangan jadi pemimpin meski dari 2 orang. Wala taliyanna mala yatim, kamu mah jangan ngurus harta anak yatim, tong nyekel duit. Lain teu cinta, lain teu nya kamu lemah. Jadi di sini pemimpin harus tahu ya kapasitas masing-masing orang. Dan kalau ada yang seperti itu, tong nyeri hati cenah abdi meniti diberi tugas nanaon ku ketua. Bukan berarti ketua tidak cinta, justru saking cintanya nyahna teu dibere. Bisi jadi mamala ya, jadi bahaya. Nah, makna lemah di sini berarti kita jangan meninggalkan anak-anak kita yang tidak mampu jadi pemimpin dan tidak mampu ngurus harta. Jadi ini makna yang kedua. Kalau tadi yang pertama teka udag, ya saya misalkan meninggalkan 5 rumah buat 5 anak saya, terkuat ya minimal saya sudah menanamkan pendidikan kepada mereka harus jadi orang yang tangan di atas. Ya, dan pendidikan itu sesuai dengan ayat yang kemarin, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Latih anak-anak yatim, apalagi anak kita sendiri, agar mereka mampu nyekel duit, berusaha mandiri, ya, hidup ingin menjadi tangan yang di atas. Itu PR urang ya ripuh kieu minimal ke budak urang ya, ditanamkan jiwa wirausaha, jiwa mutasaddiqin, munfikin, muzaki, tong jiwa fakir miskin ya. Kemudian yang ayat ke-10, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ini kaitannya kata Imam Ibnu Katsir, kan tadi anak sendiri aja kita takut, sama anak orang lain juga kita harus takut seperti ke anak diri sendiri. Tong pedah ini anak orang lain, ibu bapaknya sudah meninggal, lalu kita seenaknya saja memanfaatkan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nar, hanya saja dia memakan ke dalam perutnya api neraka. Di sini berlaku subhat ya. Ini kalau saya pakai neraka, halal haram, halal haram. Mun ragu geus tong dipake. Ya. Termasuk saya misalkan fasilitas pesantren, bisi pribadi ulah gitu. Daripada ragu, meski kadang saya berhak pakai tapi ragu, ya jangan. Jadi para pengurus harta anak yatim ini boleh saya ambil enggak? Sakirana kita tidak miskin dengan tidak mengambil itu, yang udahlah. Minimal orang ke nyumbang harta ke anak yatim, nyumbang tenaga. Ya, jangan kemudian nyoceng. Kecuali kemarin kan sudah dibahas, orang yang betul-betul fakir miskin butuh nggak ada lagi, boleh dia ngambil dari harta anak yatim tapi dengan cara yang ma'ruf, yang wajar. Wa sayaslauna sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Ini peringatan ya, kalau kita sekiranya sieun tidak mampu, mending ulah. Seperti tadi Nabi ke Abu Dzar, kamu jangan ngurus harta anak yatim, bisi jadi kana neraka ya, karena ketidakcakapan dalam mengelola sehingga jadi zalim buat anak-anak yatim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.